lagi berada di narasumberku buat konten suka duka menikah dengan bule. Kali ini bersama Mila Burke. Ini rumahnya, ya lihat. Nah, ini foto Mila bersama suaminya, warga negara New Zealand. Dan ini juga ada salah satu foto pernikahan mereka. Jadi buat yang belum subscribe, silahkan subscribe dulu ya. Terima kasih, selamat menonton. Halo, hari ini kita mau bikin konten suka duka menikah dengan bule. Dan kali ini aku bersama temanku, namanya Mila Burke. Hai, morning. Oke, sekarang kita langsung mulai aja. Kita tanya-tanya bagaimana suka duka menikah dengan bule, episode Mila. Oke, sekarang kita langsung mulai aja ya pertanyaannya. Menikah dengan warga negara apa dan sudah berapa lama? Saya nikah already 11 tahun, bulan April sebenarnya, kan, tapi pernikahan di sini bulan Agustus. New Zealand, tepatnya di Nelson. Suami saya tipikal boleh kan tahu sendiri. Tapi alhamdulillah saya punya yang masih bisa disesuaikan dengan kultur saya lah. Jadi dengan warga negara New Zealand. New Zealand, ya. Menikahnya di pertama New Zealand, terus di Indonesia. Waktu Agustus saya sahkan di Indonesia. Bagaimana awal bertemu dengan suami dan berapa lama berpacaran? Ta'aruf. Saya 1 tahun pacaran sama suami. Terus itu 1,5 tahun dengan, maksudnya saya juga ngurus dokumen 1,5 tahun, dan saya di Bali, tapi saya kenal sama mertua saya dulu, jadi kenal mertua. Berarti berkenalnya ini karena ketemunya ini karena dikenalkan ya, dikenalkan di Bali, dan pacarannya 1,5 tahun. Iya, gitu ya. Dikenalkan sama mertuanya. Jadi menikahnya tadi udah dijawab di New Zealand, sama di Indonesia. Ya. Apakah susah mengurus surat dan dokumen untuk menikah waktu di New Zealand dan di Indonesia? Lebih susah di Indonesia. Ya. Di New Zealand alhamdulillah dokumen nggak begitu rumit, ini ada surat janda. Terus Anda janda ya? Second married. Terus Terus ya, di New Zealand simple semua, yang penting suratnya tuh original. Ada imigrasi juga mengesahkan surat janda ya. Karena di Indonesia mintanya beda, setiap negara beda. Di Indonesia saya lebih rumit karena harus ke kedutaan, ke Kemenham, imigrasi, terus ke, maksudnya kita kan banyak aturan RT RW, tapi ya alhamdulillah masih lancar. 3 bulan saya selesai. Dokumen apa saja yang diperlukan untuk menikah di Indonesia, dan kalau yang di New Zealand apa aja juga? Yang pertama ya, saya di New Zealand hanya surat permintaan janda. Yang kedua, permisi, saya mau menikah di Indonesia, surat permission itu sama. Itu sama. Setelah itu wali, karena saya kan muslim, menikah sana kan muslim, saya pakai wali, hanya surat pernyataan muslim. Selesai. Itu aja. Jadi ya sama paspor, itu yang mesti paspor, kan masuk sana ada paspor. Terus visa itu, terus ya dokumen sebenarnya sama ya, kayak sertifikat juga ya, itu sebenarnya juga sama, sertifikat ada. Tapi kalau sertifikat akte lain enggak, yang bukan original enggak. Yang bukan original hanya surat cerai, terus wali sama paspor, itu aja. Iya. Jadi yang di Indonesia menikah mu'alaf dulu ya, suami? Enggak, meneruskan yang di Indonesia karena menikah secara muslim. Oh iya, udah di sana berarti mu'alaf. Iya, sudah mu'alaf. Cuma dokumennya beda, kalau di Indonesia kan kita nggak diperlu surat mu'alaf. Cuma kita oh ya muslim, jadi nanti ada kayak kantornya sendiri, birunya sendiri gitu. Terus ke Indonesia kita mau legalisasi, ternyata lebih rumit, mendingan nikah lagi. Jadi saya terus terang punya itu, tapi bisa, maksudnya semua itu nggak apa-apa, kayak 2 surat nikah kan nggak apa-apa, nggak pengaruh. Jadi gini, kalau biasanya itu ada yang cuma menikah di luar negeri, terus di Indonesia dilaporkan. Dengan Ibu Mila ini menikah di Indonesia, juga menikah di New Zealand. Jadi 2 kali menikahnya, bukan hanya melaporkan saja gitu ya. Terus pertanyaan selanjutnya, apa suka dan dukanya menjadi istri bule? Sukanya sering keluar negeri sih. Diajak jalan-jalan. Ya, terus masalah ekonomi kita bisa lihat ya, tapi orang tergantung ya, kadang-kadang kan ya ada bentuk enggaknya orang ya. Belum tentu juga sebenarnya sama, cuma
alhamdulillah saya bisa kemana-mana, saya bisa ke luar negeri, saya bisa punya experience makanya adaptasi sama kan kalau kita keluar negeri kan pindah-pindah nggak menetap satu tempat, tapi alhamdulillah sih dukanya ya tahu sendiri kan kita beda semuanya kan. Jadi kita yang kalau saya yang gini aja, tapi kadang-kadang kan kita ya namanya perempuan juga kan yang mengalah, kebanyakan mengalah ya. Cuma memang orang bilang simple, ya juga nggak mesti simple. Kalau dukanya itu tadi ya harus sering mengalah, panjang usus. Cuma kita tetap harus apapun yang kita beritahu harus semua clear. Jangan setengah-setengah kalau sama boleh. Terus apakah perbedaan budaya dan bahasa menjadi kendala dalam rumah tangga? Oh ya pasti. Makanya kan itu kan sampai sekarang bisa miscommunication kan, tapi kelihatan remeh kan tetap masalah omongan. Dia bisa ngomong gini, tipikalnya saya nggak bisa terima, bisa jadi nggak sinkron masalah. Tapi ya alhamdulillah sampai sekarang masih fine, kita masih bisa cari jalan tengah gitu loh. Harus sering mengalah, ya, mengerti. Ya terima saya. Kasihan kuat ya. Terus untuk pindah dan nggak menetap di sana. Pernah menetap di New Zealand? Pernah, tapi nggak yang benar-benar menetap. Jadi pernah menetap, cuman ke sana aja nggak menetap ya? Menetap nggak permanen maksudnya sampai 3 tahun gitu loh. Tapi nggak yang permanen, nggak permanen saya harus di sana full enggak. Memang pernah long time 3 tahun gitu pernah. Terus Australia 2 tahun juga pernah, tapi nggak yang benar-benar harus stay, nggak bisa balik ke Malang enggak. Itu dokumen apa aja yang diperlukan waktu di sana? Itu apa susah ngurusnya apa enggak? Kalau Australia itu kayak terusan dari New Zealand. Dari New Zealand ke Australia? Iya, jadi ada tambahan 1 aja, address, alamat itu aja. Kalau dokumennya enggak. Apalagi udah nikah terus saya juga kan bisa ganti nama, itu mudah. Jadi saya cuma 1 tahun sudah dapat permanent resident. Maksudnya ganti nama itu ganti nama family name ya. Jadi ada nama suaminya di belakangnya. Iya, itu lebih mudah juga untuk urusan apapun. Terus berarti udah pernah tinggal di New Zealand apa di Australia? Nelson sama Australia. Mengalami culture shock enggak? Oh ya, mengalami sekali. Terutama masalah kalau di Nelson terus terang cuaca. Benar kita nggak pernah ada cuaca yang begitu dingin. Itu terus kalau di makanan, ya memang itu semua makanan nggak cocok. Ya kita biasa makan nasi, nggak makan nasi terus saya langsung 3 tahun. Masih lapar ya? Ya terus terang, ya alhamdulillah masih hidup. Hanya ada kayak ubi itu bisa lah, kentang masih oke. Lama-lama ya terbiasa. Tapi yang lebih shock lagi waktu di Perth malah, bukan di New Zealand. Kenapa di Perth? Di Perth itu kendala aku malah masalah komunikasi. Karena bahasanya yang beda juga, aksennya beda. Ya, aksennya beda, terus orang tipikalnya keras. Beda. Ya gitu. Lebih tapi keras. Ya antara namanya sampai yang benar-benar susah enggak, cuma ya kaget. Hanya gini tipikalnya gitu aja. Kalau orang New Zealand masih oke lah, masih oke, kita masih lumayan. Ya, kalau Australia benar-benar kita harus suka paham. Oke. Pernahkah menjalani LDR? Kalau pernah, bagaimana cara bertahan ketika LDR? Pernah, sekarang hampir ini 1 tahun. Karena corona ini ya, karena iya, corona COVID. Semua yang menikah mixed married itu semua mengalami COVID LDR. ini saya nanti tanggal saya balik Maret, tanggal 4 Maret bulan depan pas 1 tahun. Tetap miscommunication tetap. Bagaimana caranya bertahan gitu loh supaya tetap membangun rasa cinta suami Ya komunikasi istri itu tetap video ada. call, suami saya anytime bisa video call, saya pun gitu. Tapi saya tahu dia jam kerjanya berapa. Tapi yang pasti dia habis kerja mesti telepon. Terus pokoknya saya kemana pun saya berusaha kasih tahu saya di sini. Ya dia video call ke saya jam berapapun saya harus angkat. Itu saya sudah tahu saya di mana. Komitmennya ya. Iya. Jadi kuncinya orang yang sedang LDR itu apa? Kepercayaan. Pertama kepercayaan dan komunikasi ya harus lancar. Ya tetap cinta. Rasa cinta itu nggak boleh berkurang walaupun jauh gitu ya. Terus bagaimana tanggapan kedua belah pihak ketika keluarga mengetahui mempunyai hubungan dengan orang yang berbeda negara? Kadang kan nggak mudah ya keluarga menerima orang asing di tengah-tengah keluarga kayak gitu. Bagaimana menerima atau langsung gimana gitulah tanggapannya? Menerimanya saya dulu setelah 3 bulan keluarga saya kan ya mungkin beda region ya, cuma antara demokratis, Muslim, terus kultur, apalagi keluarga saya nggak ada peminum, terus jadi 6 bulan itu saya berusaha untuk mendekatkan komunikasi. Alhamdulillah suami saya bisa dekat ke keluarga saya, ini keluarga saya menerima, terbuka, dan
memang untuk kultur yang benar-benar kultur sulit, tapi bisa diberitahu. Kayak kita saling kan biasa gini atau gini. Sekarang saya udah tahu, dulu sempat bingung kenapa harus dicium. Iya, biasanya kan perempuan kan dicium itu kok bisa, terus nggak ada cium kanan kiri. Adanya cuma tangan. Ya, sekarang Anda udah tahu mana yang boleh paham. dicium, kanan kiri mana yang enggak gitu. Itu. Tapi 6 bulan, saya 6 bulan pernah ngalamin gitu. 6 bulan. Ya karena kan kayak apa, keluarga di sini mungkin kok minum sih gitu. Iya. Padahal buat orang luar negeri ya, bule terutama itu minum itu udah hal yang biasa banget ya. Jadi itu Iya. perbedaan asal tidak sampai mabuk, kalau minum itu udah hal yang biasa. Ya bisa kontrol. Lama-lama akhirnya keluarga mengerti ya. Kalau dari pihak keluarga sana enggak masalah. Oh enggak, no problem. Kan Lebih open minded ya. No problem, yang penting kita bisa ya, tapi juga ya harus pintar-pintar kita bawa juga. Kita tipikal orang Asia. Ya kita orang Asia begini, jadi dia kan bisa nilai orang Asia kan kadang-kadang kan pikirannya lain. Orang Asia kayak saya Muslim, tahu sendiri kan gimana nilai orang Muslim. Terus lihat saya seperti ini, oh enggak, oh memang ya semua orang beda, biarpun sama religinya sama kulturnya kadang-kadang beda. Ya. Tahu. Jadi sekarang udah baik-baik ya, mengerti ya. Ada masalah. Sekarang pertanyaan terakhir ini ya, tips dan trik buat yang sekarang sedang menjalani hubungan dengan WNA, bagaimana supaya bisa keluarga menerima, LDR bisa tetap akhirnya ya terjalin komunikasi yang baik atau gimana? Sabar, royal ya, setia pasti, tapi tetap kadang ada godaannya, tapi gimana caranya kita ya. Yang kedua itu ya jaga komunikasi, pasti itu. Terus kita sama-sama kasih support. Saya kasih support sama suami saya. Jadi saling kepercayaan aja, satu itu yang pasti. Terus tunjukkan aja ya kita saling support, menerima gitu aja. Keadaan yang begini bukan kita yang membuat. Dan nanti itu pasti ada pelajaran. Anda sekarang suami saya ada pelajaran, iya. Kadang-kadang kita ada situasi seperti ini, kita nggak bisa untuk lari, untuk pergi nggak bisa. Di luar kontrol iya. kita. Jadi mungkin nanti tahun depan ada lagi, kita nggak tahu. Jadi sekarang dia udah paham. Oh iya, makanya kalau pas ketemu sayang-sayangan. Gunakan waktu sebaik mungkin, jangan dibuat untuk berantem. Iya, sayang-sayangan. Kalau udah begini 1 tahun nggak bisa sayang-sayangan, hanya I love you. Tapi ya udah jadi pelajaran. Ada hikmahnya semua itu. Jadi sekarang alhamdulillah malah semakin bagus komunikasi saya, semakin fair apapun bicara, sekecil apapun malah bicara. Iya, itu aja ya, itu jujur, loyal, setia. Tunjukkan aja cinta, tetap cinta. Berani mengalah. Ya itu pasti. Harus support untuk menjelaskan itu. Oke. Nah oke, ini tadi dengan Mila Burke. Terima kasih buat ngobrolnya, waktu-waktunya, tipsnya buat semuanya. Kita doakan semua yang sedang menjalani LDR atau berhubungan dengan WNA warga negara asing ya, tetap semangat. Yang mau menikah segera menikah, bisa terwujud segera ya, gitu aja ya. Dan happy birthday buat si yang punya konten. Iya, terima Semakin kasih. sukses. Okay. Hai, jangan lupa like and subscribe ke konten ini. Ditunggu semua informasi tentang WNA, masak, kuliner, nggak akan kecewa. Ditunggu konten-konten Ditunggu konten selanjutnya sayang. Bye.